SD. Nah, di sini kami akan mensimulasikan pembelajaran menggunakan media yang telah kami buat mengenai materi metamorfosis pada hewan, khususnya pada hewan kupu-kupu dan juga belalang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurbaiti Istiqomah dan rekan saya Monica Joy Fantasy. saya Naila Nuraini Antora. Saya Satria Imam Saputra. Selamat menyaksikan dan juga mohon teman-teman untuk kerjasamanya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Ibu cukupkan. Jadi gimana hari ini kabarnya anak-anak? Oke, ada yang udah berangkat hari ini? Ada. Siapa? Ada Iza, ada Kainas, ada Devia, ada Joy. Tahu ada Budi Nur 2. Oh, jangan begitu ya. Nona ke ibu, mereka semua bolos. Tidak boleh bolos kan? Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa, anak-anak? Ayo mau belajar apa? Katanya itu siapa yang di sini udah pernah lihat ular? Tahu. Di pohon mana ada? Di baju sipil kemarin ada bu Waduh. gede. Sebenarnya dia ada ulang, Bu. Iya banyak. Menurut kalian ular sama kupu-kupu itu beda atau sama? Beda. Nah, untuk itu nanti akan dilanjutkan sama Bu Baiti. Tapi sebelumnya, Ibu mau ngajak kalian bernyanyi dulu. Oke. Nyanyi itu 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi satu, semuanya 10. Ini jadi kupu-kupu. Kupu terbang tinggi. Suruh berdiri aja, Ibu. Suruh berdiri aja. Ayo berdiri. Ayo semangat. 1, 2, 3. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi satu, semuanya 10. Ini jadi Gimana? kupu-kupu terbang tinggi. Bunga mekar dihigapi, sayapnya warna-warni, sungguh indah sekali. Kupu-kupu menarik hati, kupu-kupu lari-lari. Oke, ada pada semua kalau gitu untuk penjelasan lebih lanjut mengenai metamorfosis hewan dan apa aja hewan yang akan kita pelajari hari ini akan dijelaskan oleh Ibu Baiti. Oke, selamat pagi anak-anak. Tadi kan kalian sudah bernyanyi tentang apa tadi? Hewan apa? Kupu-kupu. Nah, semua udah pada lihat kupu-kupu kan? Udah pernah lihat kan? Pernah, Bu? Pernah. Gimana bentuknya? Dia kayak kupu-kupu. Dia punya apa? Punya sayap. Punya ini enggak? Itu ada antena. Terus biasanya berwarna-warni. Nah,
dari telur ke lava, ke pupa, ke bentuk dewasa. Nah, ciri-cirinya dapat kalian baca itu mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat kontras di setiap fasenya. Contohnya itu kalau misalkan di kupu-kupu, nah itu kan dari ulat dulu, dari telur, terus ke ulat, baru ke kepompong. Nah itu kan beda-beda ya bentuknya. Contoh lainnya di nyamuk dan lalat. Kalau nyamuk itu juga dari telur dulu. Nah nanti mereka berubah menjadi jentik-jentik. Nah nanti mereka berkembang lagi menjadi nyamuk. Nah gitu. Lalu ada metamorfosis tidak sempurna, dia disebut hemimetabola. Nah ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada telur, lalu yang kedua nimfa. Nimfa ini mereka sudah berbentuk seperti hewannya tapi masih kecil. Nah lalu ada fase dewasa. Nah, hewan yang baru menetas tadi bisa disebut nimfa. Contohnya itu ada belalang, kecoa, dan cacing. Kalau kupu-kupu itu yang pertama dari telur. Nah lalu ke ulat. Itu telurnya siapa, Bu? Ini telurnya kupu-kupu. Ini tuh siklus kehidupan. Jadi urut-urutannya, jadi dari ulat ini, nah mereka kalau sudah besar, sudah jinak, nanti akan diam menjadi kepompong, fase diam, istirahat bagi organ tubuh. Jadi nggak selamanya ulat itu menjadi ulat terus. Mereka nanti akan ada saatnya diam dan berubah menjadi kepompong. Akan berubah dari kepompong nanti, mereka akan membuka juga sayapnya yang cantik. Kalau sayapnya dari mana, Bu, sayapnya? Nah kan mereka meskipun diam, Ya kan itu namanya bentuk metamorfosis kayak gitu. Gimana kita belajar ya? Baru aja. meskipun mereka diam, mereka ada cadangan makanannya akan keluar dari kupu-kupu. Kalau ada dari belalang itu merupakan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama itu ada telur. Nah, ada telur betinanya meletakkan telur biasanya dalam tanah. Nah, lalu ada nimfa, mereka akan menetas menjadi anak Belalang. itu tuh mirip tapi masih ada beberapa anggota ya organ yang belum berfungsi Oh, secara makanya sempurna. belalang kupu-kupu. Nah, Jadi lalu dia namanya nimfa. iya dia namanya nimfa. Ini tanpa sayap, nah mereka mempunyai sayap, tapi makin lama karena mereka makin makan terus mengalami pertumbuhan organ, maka akan menjadi belalang dewasa yang memiliki organ-organ yang sudah lengkap seperti itu. Nah ini buat perbedaannya. Kupu-kupu itu pertama itu sempurna, belalang tidak sempurna. Terus kalau kupu-kupu ada fase kepompong, nah kalau belalang tidak, karena mereka langsung tumbuh. Lalu ada jumlah tahap hidup, ada 4 dan ada 3. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Monica. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Tadi sama Bu Baiti udah belajar tentang apa? Tentang metamorfosis belalang sama kupu-kupu. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak Ibu megang apa? Bagus. Gak tahu apa kertas. Iya, di sini Ibu megang media tentang metamorfosis. Nah, tadi kan anak-anak kan udah belajar metamorfosis kan sama Bu Baiti. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, metamorfosis itu apa sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Ibu mau 1 orang? Aku. Boleh. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk hewan. Terus? Jadi dia itu kan dari telur terus berubah ke yang agak besar terus jadi besar. Metamorfosis itu proses perubahan bentuk pada hewan secara bertahap selama bertumbuh. Nah, metamorfosis itu ada 2 jenis. Ada yang tahu? Ya. Contoh yang sempurnanya apa? Untuk contoh yang tidak sempurnanya? Belalang. Oke, benar. Jadi di sini Ibu mau bagi 2 kelompok. Nanti kelompok yang di depan jadi kelompok 1, kelompok yang di belakang jadi kelompok 2 untuk mengurutkan tahap perubahan dari metamorfosis kupu-kupu dan belalang. Nanti Ibu bagi ya.
Yang kelompok 2 dapat metamorfosis belalang ya. Oke, Ibu. Oke. Ini diacak ya. Jadi kalian mencocokkan di situ. Ibu tunggu 2 menit. Aku udah mau maju. Boleh, kelompok 2 mau maju? Mau! Bareng-bareng ya, kelompok Ayo. Ya, yuk. Oh. Nih aku dapat belalang. Tadi yang dijelasin Ibu Paiti itu yang pertama telur. Terus yang kedua ulat. Udah dijelaskan mak pintar. Menurut kelompok 1 ini udah benar apa belum? Udah? Oke, sekarang kelompok 1 bisa melengkapi yang kosongnya. Kamu juga pinter ya. Pinter-pinter ya anak-anak ibu. Menurut kelompok 2 yang diisi sama kelompok 1 udah benar apa belum? Oke. Berarti sekarang anak-anak udah paham kan tentang metamorfosis? Jadi di sini ibu punya beberapa soal untuk anak-anak dikerjakan selama 5 menit ya. Soal apa? Apa dulu? Boleh dipilih ya. Sudah? Dan Ibu mau minta berapa ya? aku mau. 5 orang deh. Sekarang maju satu-satu. Kenapa Gimana? Ada yang mau nggak? Aku mau. Boleh, Mbak Yul. Mau. Napan sama ini Bu. Napan sama Fadil. Nanti ya jawabnya. Ada yang mau maju lagi? Napan sama Fadil. Oke, Napan sama Fadil. Ibu butuh 2 orang. Silvi sama ini kok bisa maju. Sama dia boleh. Siapa yang mau ngejawab duluan? Aku. Oke, ya. Aku dapat soal sebutkan urutan metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama itu ada ulat, terus yang pertama itu ada telur, terus telur menjadi ulat. Nah selanjutnya ulat menjadi kepompong dan yang terakhir itu menjadi kupu-kupu. Jawaban Mbak Ayu benar atau salah? Pintar. Kasih tepuk tangan ya buat Ayo duduk. Aku. Soal pertama metamorfosis belalang adalah telur. Benar atau salah? Salah. Betul. Tahap terakhir metamorfosis belalang adalah belalang dewasa. Tahap pertama metamorfosis kupu-kupu adalah telur. Benar. Tepuk tangan. Kalau kupu-kupu akan menetas menjadi apa? Ayo. Ayo. Benar. Oke, tepuk tangan buat Mustafa. Oke. Sekian dari Ibu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Satria. Ya anak-anak, gimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah seru? Tadi kita udah belajar apa aja? Baik, metamorfosis belalang sama kupu-kupu. Ya anak-anak udah pintar semua ya. Sudah dong. Jelas. Bapak mau ngasih tugas. Tugas lagi, Bapak. PR kerjakan di rumah. Nah, PR-nya itu mencari metamorfosis hewan selain kupu-kupu dan belalang. Nanti digambar seperti ini, lalu diberikan fase-fasenya apa aja. Oke, Bapak. Bisa dikumpulin ya. Oke. Bebas, hewannya bebas. Oke, Bapak. Sekian pembelajaran pagi hari ini. Tadi kan udah berdoa, sekarang berdoa lagi buat penutup. Siapa yang mau mimpin? Fadil. Oke, Fadil. mimpin.
Sebelum akhir pelajaran ini, kita berdoa untuk tak pernah ada yang Amin. Terima kasih Mas Adil. Sekian dari Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.